Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Suci Ramadhani, saya berasal dari 2 SIC. Pada pertemuan 6 kali ini, saya akan menampilkan template untuk project saya dan CLUD table untuk project saya. Sebelumnya saya akan menampilkan template-nya terlebih dahulu. Nah, ini adalah tampilan template saya yang saya dapatkan dari link. Nah, ini isi template-nya. Lalu kita masuk ke Visual Studio Code. Sebelum itu, sebelumnya saya sudah membuat perintah untuk membuat migration, PHP Artisan, make migration, pengajuan, table. Seperti ini contohnya. Nah, di sini berisi saya mengisi dengan beberapa tabelnya seperti ada pengajuan ID, nama pemohon, jenis surat, keterangan, status seperti menunggu, diproses, dan selesai. Kita bisa cek template yang sudah tersimpan di database atau belum. Kita bisa coba buka Laragon, lalu database. Oh iya, pastikan portnya berisikan kode 3306. Jika tidak, maka akan error. Lalu kita open. Nah, di sini ada pengajuan. Nah, ini isi tabel kita tadi. Lalu migration kedua ada session table. Nah, ini isi tabelnya ada session, ID, ada user ID, IP address, user agent, payload, dan last activity. Kita cek lagi. Nah, ini isi-isi dari tabel yang terbuat tadi. Setelah itu, kita akan membuat beberapa model. Di sini saya kebetulan sudah membuat 2 model dengan nama pengajuan.php dan user.php. Dengan perintah PHP Artisan make model pengajuan.php dan user.php. Nah, pada user.php berisikan protected variable yang artinya wajib diisi seperti nama, email, password, dan role. Lalu ada protected hidden yang artinya tersembunyi, contohnya seperti password. Pada pengajuan.php, di sini ada protected primary key-nya bernama pengajuan ID. Lalu protected variable yang wajib diisinya ada nama pemohon, jenis surat, keterangan, dan status. Jika tidak terisi, maka tidak akan bisa disimpan. Setelah itu kita akan menjalankan perintah pembuatan controller dengan cara PHP Artisan make controller. Di sini saya menggunakan dengan nama pengajuan controller. Nah, di sini ada beberapa function seperti function index yang berisikan pengajuan. Lalu return view pengajuan.index. Ada function create, return pengajuan.create. Lalu di sini ada request validate yang berisikan nama pemohon, jenis surat, keterangan, dan status. Nah, di sini kita menggunakan, kita sudah menerapkan flash data, maka yang akan tampil adalah pengajuan berhasil ditambahkan. Nah, pada return view pengajuan ini, tandanya kita akan kembali pada form edit. Di sini ada function update dan ada function destroy. Lalu yang kedua kita buat controller dengan nama out controller dengan perintah yang seperti tadi PHP Artisan make controller, out controller. Nah, di sini juga ada beberapa function seperti function show login, show register, function register yang berisi request validate seperti nama, email, dan password. Di sini ada user create, nama, email, dan password. Nah, di sini juga ada menggunakan flash data. Kita menerapkan flash data yang akan tampil adalah akun berhasil dibuat. Dan yang beberapa function lagi, login dan logout. Lalu kita
berpindah ke root pada bagian web PHP. Di sini saya membuat ada beberapa root seperti root login yang akan menampilkan halaman login, root register yang akan menampilkan halaman register, lalu ada aksi login dan register. Di sini ada logout-nya, dan di sini ada pemanggilan halaman dashboard-nya. Kebetulan saya memanggil root login dari awalnya. Nah, setelah itu kita masuk ke file create.php pada folder pengajuan di view. Nah, di sini saya akan menjelaskan pada bagian from action root pengajuan.store method post. Nah, action root pengajuan.store berarti data form akan dikirim ke root dengan nama pengajuan.store. Biasanya root ini mengarah ke fungsi store di pengajuan controller yang tadi kita buat sebelumnya. Method post ini gunanya karena kita ingin mengirim data baru ke database. CSR ini digunakan agar Laravel mengenali permintaan form ini sebagai permintaan yang aman, bukan dari sumber luar, atau melindungi dari serangan CSR. Setelah itu kita masuk ke bagian input nama pemohon. Lalu di sini ada jenis surat, lalu ada keterangan, dan yang terakhir ada status. Nah, pada bagian akhir ini ada yang namanya button type submit kelas ini. Dia berarti ada dua tombol. Yang pertama tombol simpan, yang pertama tombol kembali. Pada tombol simpan mengisi form ke root pengajuan.store untuk menyimpan data. Sedangkan kembali link menuju halaman pengajuan pada pengajuan.index. Nah, selanjutnya saya akan menampilkan apa saja codingan yang ada yang berisi pada edit.php. Nah, dari from action, lalu ada ini nama pemohon, jenis surat, lalu input keterangan, input status, dan yang terakhir ada update, lalu kembali. Lalu pada bagian halaman index.php, nah di sini seperti ini isinya. Di sini ada link reference mengarah pada pengajuan.create. Di sini ada isi tabelnya, ada ID nama pemohon, lalu jenis surat, keterangan, status, dan aksi. Nah, di sini draft mengarahkan pada pengajuan.edit agar bisa melakukan pengeditan. Nah, selanjutnya kita akan menampilkan halamannya. Nah, seperti ini. Ini merupakan halaman dashboard. Coba kita logout terlebih dahulu. Nah, kita akan masuk terlebih dahulu dengan nama. Nah, kita bisa isi nama. Nah, ini wajib diisi ya teman-teman. Lalu email ss@gmail.com. Nah, kita daftar. Nah, berhasil ya, akun berhasil dibuat. Nah, ini akan tampil karena kita menggunakan tadi plus data tadi.
Masukkan Gmail yang tadi sudah kita buat, masukkan sandinya. Nah, di sini tertera selamat datang Suci Ramadhani dengan nama akun yang kita buat tadi, dengan nama pengguna yang kita buat tadi, Suci Ramadhani. Jumlah pengguna terdaftar ada 7 karena saya sudah beberapa kali mencoba tadi. Nah, di sini juga ada Halo Suci Ramadhani. Lalu kita akan coba hapus ini dulu terlebih dahulu. Kita akan buat ulang. Nah, di sini ada menampilkan pengajuan berhasil dihapus. Lalu kita tambahkan pengajuan. Nama pemohon Suci Ramadhani. Jenis surat akte kelahiran, keterangan kesalahan tanggal lahir dengan status diproses. Lalu kita simpan. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Coba kita tambahkan sekali lagi untuk edit nantinya ya. Dengan nama Firda Aini. Ini surat keterangan surat izin keterangan perizinan. Dengan proses selesai, kita simpan. Nah, lalu kita coba edit. Ini. Kita coba edit yang ini. Perizinan mengemudi usia ini. Coba kita edit. Nah, nih, kita teredit kan? Perizinan mengemudi usia ini. Lalu kita akan coba hapus. Nah, pengajuan berhasil dihapus. Nah, selanjutnya kita akan melakukan git push untuk menyimpan pada git kita. Sebelumnya kita laksanakan perintah git add terlebih dahulu. Lalu git commit. Dengan nama simpan pertemuan 6. Lalu kita git push. Nah, ini loadingnya teman-teman, tunggu saja. Nah, kita bisa langsung edit your browser. Nah, cukup sekian yang bisa saya jelaskan dan bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.